Umat kekasih Kristus, mari kita masuk dalam pembacaan Alkitab untuk hari ini dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan merenungkan firman ini dengan tema keluarga yang tahan godaan. Saya akan membaca bagian ini, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dalam bacaan Alkitab di rumah. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan engkau. Jemaat kekasih Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, tema kita berdasarkan nas yang telah kita baca tadi, yaitu keluarga yang tahan godaan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dalam kehidupan keluarga kita pasti berharap bahwa keluarga akan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap kita, anggota keluarga yang ada di dalamnya. Setiap kita pasti berharap bahwa keluarga menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk beristirahat dari segala kelelahan dan kepenatan hidup. Setiap kita anggota keluarga berharap keluarga itu menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk curhat, mencurahkan isi hati kita dengan terbuka tanpa rasa takut untuk digosipkan dan diberitakan kemana-mana. Bapak Ibu kekasih Tuhan, setiap kita juga pasti berharap keluarga menjadi tempat yang aman dan nyaman dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada pada kita. Kita tidak perlu menutup-nutupinya. Karena keluarga akan menerima kita apa adanya dan akan mendorong kita mengembangkan diri kita supaya kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan kalau kita mau terus
mendaftarkan harapan-harapan kita, tentu masih banyak saudara, harapan-harapan yang baik terhadap keluarga. Maka saudara-saudara kekasih Tuhan, ada istilah home sweet home, atau ada istilah dalam bahasa kita juga rumahku istanaku, bahkan rumahku adalah surgaku. Saudara-saudara kekasih Tuhan, istilah-istilah ini pertama-tama bukan berbicara mengenai bangunan rumah yang nyaman. Tetapi istilah-istilah ini, ungkapan-ungkapan ini mau berbicara tentang suasana kehidupan keluarga. Suasana kehidupan keluarga yang dirasa aman, nyaman, hangat, bahagia, dan penuh dengan kasih sayang. Dan itu harapan semua orang, saudara. Apalagi bagi keluarga-keluarga yang baru atau yang ingin menikah, segala macam harapan yang indah-indah ada di sana. Tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, seringkali harapan tinggal harapan. Kadangkala bahkan mungkin yang sering terjadi, realita itu berbeda dengan apa yang kita harapkan. Yang terjadi bukan home sweet home, rumahku, istanaku, dan surgaku. Tapi yang dirasakan apa Bapak Ibu? Rumahku sudah bagaikan neraka. Sekalipun kita belum ke neraka. Maka tidak heran saudara-saudara, ada suami-suami, ada istri-istri, ada anak-anak, dan ada anggota keluarga lainnya yang tidak betah tinggal di rumah. Bahkan hewan peliharaan pun saudara tidak betah, karena kehidupan keluarga dalam rumah itu sudah bagaikan neraka. Saudara kekasih Tuhan, inilah yang terjadi dalam kehidupan umat percaya penerima surat Yakobus, yaitu umat Kristen Yahudi yang hidup di perantauan. Sebagai umat Allah, keluarga umat Allah yang baru ini, yaitu orang-orang Kristen Yahudi, kehidupan mereka saudara-saudara seharusnya diwarnai dengan kasih dan persaudaraan satu dengan yang lain. Sebagai keluarga besar umat percaya, kehidupan mereka seharusnya diwarnai damai sejahtera melingkupi mereka. Karena orang percaya, saudara. Namun yang kita baca yang terjadi justru sebaliknya. Di antara mereka dikatakan ada sengketa dan ada pertengkaran di ayat yang pertama. Di ayat yang kedua dikatakan di antara mereka ada iri hati, lalu bertengkar, lalu berkelahi, dan akhirnya bahkan sampai terjadi pembunuhan. Itu keluarga umat Allah. Itu umat percaya. Itu yang menamakan dirinya gereja atau umat Kristen, pengikut Kristus. Yang terjadi adalah bukan yang seperti diharapkan atau dibayangkan, tetapi justru yang sebaliknya. Pertanyaannya, saudara, mengapa hal itu terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan? Umat percaya. Rasul Yakobus melihat saudara bahwa hal itu terjadi karena beberapa hal. Yang pertama diungkapkan bahwa hal itu terjadi karena kehidupan umat sekalipun menamakan dirinya umat Allah, orang percaya, pengikut Kristus, tetapi hidup mereka dikuasai hawa nafsu. Dikatakan ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu?
hawa nafsu yang liar, yang ingin memenuhi keinginan pribadi, kesenangan sendiri, dan seterusnya. Yang kemudian dijelaskan di ayatnya yang kedua, mengingini, tidak dapat, lalu bertengkar, perang mulut, bersilat lidah, lalu berkelahi sampai membunuh. Lalu karena dikuasai hawa nafsu, umat yang mengatakan umat percaya ini ternyata mereka tidak berdoa, dikatakan di ayatnya yang kedua bagian B. Bahkan kalaupun mereka berdoa, mereka salah berdoa. Karena doa mau dipakai atau dimanfaatkan demi memuaskan hawa nafsu. Bahkan yang dimanfaatkan bukan cuma doa, tetapi Tuhan mau dimanfaatkan hanya untuk memenuhi keinginan demi keinginan. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, dikatakan. Dan ayat yang ketiga, sekalipun berdoa kamu ingin memenuhi hawa nafsu. Saudara kekasih Tuhan, mengapa umat yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus masih dikuasai hawa nafsu kedanggingan? Sehingga keegoisannya itu mengalahkan imannya dan mengalahkan bahkan kasih persaudaraan sampai bertengkar dan membunuh. Kalau kita perhatikan saudara bagian perikop yang kita baca, umat masih dikuasai hawa nafsu kedagingan karena ternyata umat hidup tidak setia kepada Tuhan. Alias mereka mendua hati. Menyebut dirinya pengikut Kristus tetapi tidak setia sepenuhnya dan disebut mendua hati. Dan ini saudara-saudara kalau kita perhatikan di ayatnya yang keempat, bagian pertama, Rasul Yakobus mengatakan, "Hai kamu orang yang tidak setia." Lalu ayat 8 bagian terakhir, saudara dikatakan, "Hai kamu yang mendua hati, kamu mengaku diri Kristen tapi kamu tidak setia," dan artinya kamu itu mendua hati. Artinya umat masih separuh hati kepada Tuhan dan separuh hati kepada hal-hal yang duniawi. Separuh hati hanya ingin memenuhi hawa nafsunya. Saudara-saudara, umat berpikir bisa menjalin cinta dengan Tuhan seperti cinta segitiga. Mencintai Tuhan di satu sisi sekaligus mencintai hal-hal yang duniawi di sisi yang lain. Bahkan Tuhan diperalat hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan, untuk memenuhi apa yang menjadi kenikmatan duniawi. Rasul Yakobus mengatakan, saudara, di bagian yang kita baca ini, melalui suratnya ia hendak mengatakan bahwa tidak bisa demikian. Kalau kita mengikut Kristus, kita tidak bisa mendua hati dan kita tidak bisa bercabang hati. Mengapa? Karena dikatakan Allah cemburu. Ayat 5, "Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu." Allah cemburu kalau kita mendua hati. Hanya ini memenuhi hawa nafsu. Dan di bagian yang lain Rasul Paulus mengatakan kalau kita memenuhi hawa nafsu, kita serakah, itu sama penyembahan berhala. Kita mempunyai ilah yang lain di dalam hidup kita. Sehingga bila umat mendua hati, hidup di dalam hawa nafsu dan bersahabat dengan dunia, itu sama dikatakan kamu sama berarti menjadi musuh Allah. Ingat saudara kekasih Tuhan, mengapa Allah cemburu dan Allah menginginkan umat tidak mendua hati tetapi sepenuh hati kepada Tuhan? Karena saudara-saudara, hubungan Allah dengan umatnya itu ibarat hubungan suami dengan istri. Hubungan Allah dengan umatnya, Kristus dengan jemaatnya seperti mempelai pria dan mempelai wanita.
Itulah sebabnya hukum kasih mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bukan setengah hatimu. Dengan sepenuh hatimu, bukan separuh hati. Saudara, maukah saudara atau kita menikah dengan pasangan yang mencintai kita dengan setengah hati? Ada Bapak Ibu Saudara yang mau menikah dengan pasangan yang mencintainya hanya setengah hati. Mungkin dia berkata begini, saudara, sayang, honey, I love you, aku sayang kamu, ayo kita menikah. Tapi izinkan saya sementara berjalan pernikahan kita untuk menjalin cinta dengan mantan saya. Izinkan saya untuk bersenang-senang dengan mantan kekasihku dulu. Mau Bapak Ibu punya kekasih, punya pasangan hidup seperti itu? Saudara kekasih Tuhan, hubungan keluarga yang dijalin dengan setengah hati akan menjadi sumber malapetaka dalam keluarga itu. Keluarga yang dijalin dengan kasih setengah hati, keluarga itu akan menjadi rapuh di dalam dirinya dan kehilangan daya tahan untuk menangkal godaan dari luar. Sedikit saja mantan lewat, hatinya sudah kepincut. Sedikit saja dunia menyuguhkan sesuatu yang menikmati kenikmatan, hatinya langsung terpaut ke sana. Karena setengah hati untuk mengikut Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara jemaat Yakobus yang mendua hati itu mudah dikuasai hawa nafsu. Dia tidak sepenuhnya mengikut Tuhan. Dan jemaat Yakobus itu karena dikuasai hawa nafsu setengah hati lalu memanfaatkan doa, memanfaatkan ibadah, bahkan memanfaatkan Tuhan semata-mata untuk memenuhi semua hawa nafsunya. Saudara, tidak heran ada orang yang mau ibadah, mau ikut Tuhan kalau segala keinginannya dijawab dan dipenuhi oleh Tuhan. Bagi orang-orang seperti ini Tuhan itu baik kalau saya diberkati dengan materi yang melimpah. Tuhan itu baik, Tuhan itu pengertian kalau saya selalu sehat dan terhindar dari segala penyakit. Tuhan itu baik kalau semua yang saya sayangi, semua yang saya cintai ada bersama-sama dengan saya. Tidak direnggut dari saya, apakah itu orang-orang ataupun benda-benda kesayangan. Saudara kekasih Tuhan, bayangkan dalam keluarga itu terjadi seperti ini. Yang hanya memanfaatkan atau cinta kepada Tuhan dengan setengah hati. Ada ungkapan begini saudara, ada uang abang sayang, gak ada uang abang ditendang. Itu hubungan kita dengan Tuhan bisa begitu saudara. Ada uang istriku sayang, gak ada uang istriku kutinggal. Ada uang papa dan mamahku sayang, gak ada uang papa dan mamahku kulupakan. Ada uang anak-anakku sayang, tidak ada uang anak-anakku tak kupandang. Ada uang kakakku, adikku, dan saudara-saudaraku sayang, tapi enggak ada uang. Saudara, kakak, adik hanya kenangan. Itu bisa terjadi, saudara. Ini akibat cinta yang tidak sepenuh hati. Cinta yang egois, yang hanya untuk kepentingan sendiri dan hanya untuk kesenangan sendiri. Itulah sebabnya banyak keluarga-keluarga menjadi hancur karena dasar cinta kesetiaannya tidak kuat. Suami istri bercerai, orang tua dan anak saudara bersaudara retak dan putus hubungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga yang dibangun dengan setengah hati atau mendua hati tidak akan tahan terhadap godaan yang datang. Bahkan dengan sedikit godaan saja ia akan jatuh.
dan meninggalkan kekasihnya. Keluarga yang mendua hati sebenarnya, saudara-saudara, keluarga itu sedang menuju pada kehancuran hidup. Demikian juga dengan jemaat penerima surat Yakobus ini. Mereka sedang menuju kehancuran di dalam kehidupan mereka. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada kasih. Yang ada saling bersaing dan bahkan saling menyakiti dan akhirnya saling membunuh. Karena dengan berlaku tidak setia dan mendua hati, saudara-saudara, berarti dikatakan mereka telah memusuhi Allah dan menempatkan diri menjadi musuh Allah. Itulah sebabnya kehidupan mereka menuju pada kehancuran. Mereka sedang memusuhi Allah, entah disadari atau tidak. Artinya, kalau mereka memusuhi Allah dan menempatkan diri sebagai musuh Allah, mereka sedang berperang dengan Allah. Saudara, apakah ada orang yang atau siapapun yang bisa bertahan di hadapan Allah apabila Allah murka? Tidak ada seorang pun. Tapi sekalipun Rasul Yakobus mengatakan kalau kamu mencintai dunia dan tidak setia, kamu berarti memusuhi Allah, dan itu hidupmu sedang menuju pada kehancuran. Rasul Yakobus katakan dan mengingatkan jemaat, ternyata kasih setia Allah itu lebih besar dari cemburunya. Kalau umat mau merendahkan diri dan mau bertobat. Di ayatnya yang ke-6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, yaitu orang yang memusuhi Allah. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati, artinya orang yang mau bertobat, yang mau kembali lagi untuk setia kepada Allah. Dan ayatnya yang ke-7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, dengan bertobat, tunduk kepada Allah, lawanlah iblis. Artinya, saudara, godaan-godaan yang datang, itu Rasul Yakobus mau mengatakan kenapa kamu tergoda kepada kenikmatan duniawi, itu datangnya dari iblis. Bagaimana iblis menggoda kamu, yaitu dengan cara membangkitkan hawa nafsu duniawi. Keinginan-keinginan, kenikmatan-kenikmatan yang tidak mau susah begitu. Itu sudah dijelaskan tadi di ayatnya 1, 2, dan 3. Nah, dengan merendahkan diri kepada Allah, artinya mengakui segala dosa dan salah dan bertobat, berbalik kepada Allah, maka artinya umat kembali ada di pihak Allah. Kalau umat ada di pihak Allah, itu berarti umat disadari atau tidak disadari dia sedang melawan iblis. Dan kalau umat ada di pihak Allah, dikatakan ketika kamu bertobat, merendahkan dirimu, setia lagi sepenuh hati kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Godaan-godaannya itu tidak akan berarti lagi kepadamu. Ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kembalilah kepada Allah dengan sepenuh hati. Maka umat akan menjadi milik Allah kembali. Dan akan dimampukan untuk melawan segala godaan iblis itu. Apapun juga bentuknya. Dan itu diungkapkan di ayatnya yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, iman kita dengan godaan iblis yang menghantam hidup kita atau keluarga kita, saudara, itu ibarat, kalau pada zaman ini bisa kita bayangkan, ibarat daya imun tubuh kita dengan virus corona yang menyerang. Sekarang ini bukan cuma varian Delta, tapi ada varian Mu ya, yang dikatakan lebih ganas. Nah, virus ini saudara serangan dari luar yang dapat menyebabkan kita sakit.
Demikian godaan-godaan itu datang dari luar, dari iblis itu. Tapi kita sakit, saudara-saudara, bukan semata-mata karena serangan virusnya. Memang betul ada virusnya. Tetapi kita bisa jatuh sakit karena daya imun kita yang lemah, yang rendah, dan kurangnya pemahaman prokes. Sehingga kita sembarangan. Karena itu kita bisa jatuh sakit. Bukan semata-mata imunnya. Tetapi kalau daya imun kuat, ketika kita sudah menerima vaksin misalnya dan kita mengetahui prokes yang jelas, maka betapapun serangan virus itu begitu hebatnya, maka kita tetap bisa bertahan, saudara, menghadapi semua serangan itu. Demikian juga dengan hidup kita, dengan iman kita. Dan itu sudah dinyatakan ketika Yesus dicobai di padang gurun. Betapa banyak godaan, betapa banyak disajikan kekuasaan, kenikmatan dunia. Tetapi Kristus sang manusia yang menjadi contoh teladan kita itu, yang adalah Allah yang menjadi manusia, dia membuktikan ketika imannya begitu teguh kepada sang Bapa, godaan-godaan itu bisa ditepis. Saudara kekasih Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Kehidupan keluarga kita, kehidupan jemaat kita, Gereja Kristus Cibinong. Dalam kehidupan keluarga dan kehidupan bergereja, kita bisa kehilangan kebahagiaan, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera satu dengan yang lain. Itu bukan hanya karena banyaknya godaan yang menyerang kita, keluarga kita, yang dapat menghancurkan kita dalam kehidupan ini. Persoalan kesehatan misalnya, persoalan ekonomi, dan masih banyak hal yang lainnya yang bisa menghancurkan kita. Tetapi juga karena kita bisa hancur, bisa jatuh karena daya tahan iman kita yang lemah. Karena kita mungkin kurang setia, kurang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita dan tidak mempraktekkan firman-Nya. Sehingga kita jatuh ke dalam ketidaksetiaan dalam hidup ini kepada Tuhan. Lalu itu juga ternyata terwujud kita menjadi tidak setia terhadap keluarga, terhadap pasangan kita. Kita kurang mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita. Maka saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita dalam hidup ini mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Dan menyatakan cinta itu dalam kehidupan keluarga kita dengan hidup seturut dengan firman-Nya. Sehingga kita akan dimampukan menjadi keluarga yang tahan terhadap godaan. Kiranya firman Tuhan menerangi hati kita dan kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya. Sehingga hidup kita, saudara, boleh berkenan kepada Bapa di sorga. Amin.